Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua subscribe dimanapun berada, mari kita ikuti ngaji pinggir kali bersama Ustadz Muhammad Salim. Mari kita simak berikutnya. Ini mah penjelasan nikah kenapa ya tentang uang masjid, mulai dari imarah, terus apa nomor 2 masoleh, terus uang mutlak. Untuk imarah cara pendapatannya bagaimana? Jadi perlu diketahui pembagian klasifikasi uang masjid itu ada tiga, uang imarah, ada masoleh, ada mutlak. Imarah kalau uang tersebut uang imarah itu khusus untuk pembangunan. Lah kita tahu uang itu imarah, pesenika imarah napa pesenika benih imarah, nika dilihat dari pemberi. Kalau si pemberi berkata ini uang untuk pembangunan masjid, maka secara otomatis uang tersebut masuk ke imarah. Ini uang amal jariah saya dan keluarga saya masuk untuk ke masjid. imarah. Untuk masjid. Ini amal jariah saya, ini amal jariah untuk keluarga saya, ini amal jariah dari keluarga saya. Otomatis secara dengan lafaz tadi secara otomatis masuk ke imarah, masuk ke taraf urutan uang masjid yang paling tinggi. Artinya uang tersebut tidak boleh haram diperuntukkan selain pembangunan. Haram tidak boleh diperuntukkan selain pembangunan. Hanya untuk bangun baru bisa mengambil uang imarah. Terus kedua ada uang masoleh. Uang masoleh ini grade yang kedua. Biasanya masoleh ini diperuntukkan untuk bayar imam, bayari wong sing nyaponi imam, bayari wong sing nyaponi imam, bayari uang sing nyaponi masjid, marbot masjid. Beli lampu, beli kabel, beli peralatan lain yang sifatnya bukan pembangunan. Yang sifatnya hanya masoleh. Termasuk membayar imam masjid, Bayar imam masjid, bayar muadzin masjid, bayar yang menjaga masjid, bayar yang mengunci masjid, pokoknya yang kembali kepada kemaslahatan masjid. Dan perlu diingat, TPQ itu bukan termasuk masolihul masjid. Jadi haram membayar guru TPQ diambilkan dari uang masjid, meskipun itu uang masoleh atau uang mutlak. Haram karena ngaji membaca Al-Quran bukan untuk masjid. Ngaji membaca Al-Quran itu bukan masolihul masjid, bukan kemaslahatan masjid. bukan masolihul masjid. Yang dianggap masolihul masjid, masjid sesuai dengan pembangunan masjid lah, masjidun ussisa alat taqwa. Masjid itu dibangun untuk takwa. Itu takwa di sini sujud kepada Allah, sholat. Sehingga yang berhubungan dengan sholat apapun itu,
maka bisa masuk ke masholihul masjid. Sholat apapun itu masuk ke masholihul masjid. Sampai-sampai semisal imam takmir masjid membikin kopi, buat kopi, gawe nyiapi teh pucuk, nyiapi minum-minuman dingin, tujuannya untuk unsi lil jamaah untuk mendatangkan rasa senang berjamaah di masjid tersebut, itu boleh diambilkan dari uang masjid yang sifatnya masoleh, bukan imaroh, tapi uang masoleh. Tak sambil melihat ke pemirsa di rumah. Jadi seakan-akan kopi itu apa ya? Kopi itu makanan itu seakan-akan duniawi. Cuman ketika makanan tersebut bisa mendatangkan pada jamaah, wong gini lagi kayak no kopi paling enak paling Pak, kayak no kopi ya Pak, cek kumpulan lo, kau apa kayak kopi, udah kopi. Kemana subuh kono kopi setelah jamaah subuh dapat kopi, ada sarapannya. Jamaah nang kono, lu gak apa-apa disiapin sarapan, gak apa jamaah nang kono oleh kopi karo sarapan, lu gak apa-apa. Diambilkan dari uang masoleh masjid. Koyok. Lah sak wali sing koyok ibadah, bayar guru ngaji, tuku alat banjari, terbang, lu itu malah haram. Meskipun tempatnya di masjid, karena bukan peruntukan. Karena banjari membaca Quran itu bukan peruntukan masjid. Artinya selain sholat, karena masjid itu haknya sholat, sehingga selain sholat itu bukan termasuk masholihul masjid. Jadi semisal guru TPQ duit dijupukno duit masoleh utawa duit mutlak haram. Terus haram. Terus apa? Banjari untuk mendapatkan uang yang masolihul masjid itu. Nah, bagaimana orang mengatakan ini membedakan? Sedangkan kita selaku takmir, misal kita takmir untuk membedakan ini uang masoleh atau uang imaroh. Kalau imaroh itu ini untuk bangun Ustaz, ini untuk jariah, itu otomatis lari ke imaroh. Kalau masoleh, ini saya sodakohkan, ini saya berikan untuk masjid Ustaz, ini saya sodakohkan untuk masjid. Secara otomatis, karena tidak ada akad pembangunan, tidak ada akad jariah, artinya uang kembali kepada masoleh. Terus untuk uang mutlak. Nah, uang mutlak yang ketiga, grade yang ketiga, perlu diketahui, grade yang ketiga yang dinamakan uang mutlak. Mutlak itu dalam perolehannya tanpa akad. Artinya orang memberi tanpa ada ijab. Dan sah, itu sah. Moro-moro diuncalno, moro-moro didekek, ilingono apa? Kaleng yang tidak ada tulisannya, infak, tidak ada tulisannya amal jariah lah. Berjalan dilebokno ngono ae. Iku baik di luar di dalam masjid. Kalau di dalam masjid gimana? Sama. Masoleh apa? Sama mutlak. Masuk ke mutlak. Jadi tanpa akad. Enggak ada tulisan jariah atau asalkan enggak ada tulisan jariah. Jadi tanpa akad, memang tanpa akad. Ya, kalau segini bukan tanpa akad. Jadi memberi bukan tanpa akad. Memberi kan enggak disyaratkan niat, Jadi cukup memberi aja, Kilo amplop lo gaya apa iki? Pun Pak wis. Ini kangge masjid. Masuk ke masoleh. Kalau kangge masjid masoleh. Kadang-kadang kan kita sodako ya. Karena nilainya kecil. Kati kita malu wis dilebokno ae.
dilepok nang ni sore saja ada, dilepok nang ni sore, dilepok nang infak, dilepok nang apa. Pokoknya ya itu mau nggak ada akad. Nah, kalau gini Pak, ini ada kotak berjalan. Ini ada tulisannya Masjid Al Hidayah. Itu masuk mutlak ke masalah. Masuk ke masoleh. Masoleh. Berarti untuk masjid. Nah, kalau Secara nggak langsung infak yang berjalan itu untuk masjid. Nah, karena di dalam masjid ada tulisan Masjid kan. Nah, terus kalau kosong nggak ada tulisannya, Masuk ke mutlak. Nah, itu tipis. Dan mutlak perlu diingat, mutlak itu bukan berarti mutlak bukan uang masjid, tetap mutlak. Mutlak itu karena perolehannya tanpa akad. Karena perolehannya tanpa akad imaroh, tanpa akad jariyah, tanpa untuk masjid, perolehannya tanpa akad. Sehingga Nah, yang mutlak itu boleh untuk dibagi, Pak? tidak boleh. Nggak boleh. Yang mutlak nggak boleh. Jadi mutlak perlu diketahui, mutlak. Mutlak itu bukan berarti boleh untuk TPQ, boleh untuk beli alat-alat banjari, pengajian rutin. Pengajian rutin nggak boleh. Mutlak itu tetap mutlak, artinya mutlak ini milik masjid. Mutlak artinya mutlak itu untuk menopang grade yang kedua. Semisal uang kemaslahatan masjid tadi nggak ada, bisa ditopang, bisa dinaikkan, bisa ke grade yang pertama, bisa grade yang kedua. Artinya mutlak bukan berarti mutlak itu untuk selain masjid, enggak. Tetap mutlak itu artinya mutlak karena perolehannya tanpa akad, sehingga dikatakan mutlak umum. Umum di sini umum dalam artian umum itu bisa naik ke atas, bisa naik ke masoleh, bisa naik ke imaroh. Bukan berarti umum untuk umum, enggak. Masjid tetap milik masjid. Termasuk ada acara pengajian Ini PHBI itu sebenarnya seperti PHBI itu adalah solusi dari persatuan masjid untuk membedakan mana uang masjid, mana uang yang bukan masjid. Sehingga diadakanlah PHBI. Nah, uang PHBI ini uang umum, bukan uang masjid. bukan dari masjid, tidak boleh kalau mengambil uang masjid. Enggak. Lu kalau acara PHBI ngambil masjid ya jelas gak boleh. Acara maulid, acara Isra Mi'raj gak boleh karena bukan kemaslahatan masjid. Karena Isra Mi'raj ngadakan maulid itu kemaslahatan siapa? Kemaslahatan takmir. Takmire cek diakoni, wah, takmire cek sukses. Jadi ya makanya harus dibedakan. Kemudian timbullah PHBI. Karena rumitnya uang masjid, maka persatuan masjid diadakanlah PHBI. Lah PHBI ki umum. Nah, makanya karena kedua PHBI, himbauan untuk kedua PHBI harap jangan ojo gampang-gampang duit PHBI mau iku lah nih lebih kayak no masjid, kayak no lebih kok masjid kok butuh dijupuk lo gak oleh ngono. Ndak bisa. Makanya ojo gampang-gampang lah nih lebih ya wis dicekek gawe saldo, mungkin di lain hari, mungkin akan datang kita akan mengadakan hari-hari besar lain di luar kemaslahatan masjid. Seperti sehingga kalau sudah santunan. masuk ke masjid tidak boleh diambil lagi untuk kegiatan di luar masjid. Santunan anak yatim, bayar apa? TPQ, ya terserah. Beli alat-alat banjari nggih monggo, beli alat-alat Uang banjari. dari sisa PHBI kan umum. Uang dari uang dari sisa masjid. donatur untuk hari-hari besar Islam. Nah kan gini Ustaz, jadi yang umum di masyarakat yang sering disampaikan bahwa termasuk dulu zaman Rasulullah, masjid itu bukan hanya tempat sholat saja, akan tapi juga tempat membahas
bisnis, perdagangan dan lain sebagainya. Gimana pemahaman tentang itu di masyarakat? Itu benar, itu benar. Memang dulu itu memang pusat segala sesuatu. Sampai perembukan perang, rencana taktik perang itu di dalam masjid. Cuman dulu keuangan masjid nggak seperti sekarang. Artinya dulu itu nggak ada bendahara masjid, uang masjid secara khusus itu nggak ada. Lah sekarang kenapa kok dilarang ya, karena ya tadi itu takut kesalahpahaman karena kegiatannya di masjid, padahal itu bukan termasuk kegiatan masjid, bukan termasuk kemaslahatan masjid, seperti Maulid Nabi, seperti Isra Mi'raj, seperti Banjari, seperti TPG. Loh, itu kan nang masjid nggone lho. Akhirnya dengan pahaman karena tempatnya di masjid, oh kamu mau nyebut di masjid, coba di masjid, wong iku nang nggone masjid, kegiatan di masjid lho. Iku yang menjadi salah paham. Untuk menangani salah paham seperti tadi, untuk menghindari kesalahpahaman tentang keuangan, bolehlah, gak apa-apa kegiatan, cuman jangan menyentuh aset-aset masjid, jangan mengambil, apalagi mengambil uang masjid untuk menutupi kekurangan kegiatan yang notabene bukan kegiatan masjid. Oke, yang terakhir Ustaz. Jadi seandainya dari pengurus masjid itu mendapatkan bayaran atau mungkin tanda terima kasih sebagai pengurus masjid, mau ngopeni masjid atau berjuang untuk kemaslahatan masjid, seandainya dikasih bayaran bulanan atau uang apalah, ya bisa loh, kan cukup sangu toh. Tapi ini bayaran rutin, Gak masalah. Gak masalah. boleh berarti diambil uang dari karena Mas Soleh. Mas Soleh Jadi atau Mas Soleh. mutlak. mutlak. Jadi gak masalah seperti kepengurusan, karena masjid-masjid sekarang itu tanpa kepengurusan yang kuat, tanpa pengurusan yang struktural, itu akan hancur, amburadul dalam segi keuangan. Gak apa-apa, memang masjid membutuhkan mereka. Jadi sehingga dengan pengurusan yang struktural, terus pembayaran yang rutin, ya monggo, gak apa-apa. Asalkan jangan diambilkan uang imarah grade pertama. Jadi cukup mengambilkan Mas Soleh bisa, diambilkan dari mutlak bisa. Syukur-syukur kalau bisa diambilkan dari PHBI, karena PHBI mengkantor semuanya, nggak apa-apa. Jadi PHBI wis aku sing bayar iki lho, tambah lebih ya. Oke Ustaz, sebetulnya masih banyak yang kita mau tanyakan karena waktunya sudah panjang sekali. Mohon kesimpulan untuk pembahasan yang sudah disampaikan tadi. Jadi secara kesimpulan, pemberian itu tergantung dari niat yang memberi. Selama tidak ada korenah yang membelokkan ke tujuan lain. Jadi si pemberi semisal niat jariah atau untuk pembangunan, ya maka secara otomatis uang tersebut masuk ke imaroh. Kalau orang tadi kilo gaya masjid, iki sodako untuk masjid, iki infak untuk masjid, ya secara otomatis masuk ke grade yang kedua, jelas bukan pembangunan, yakni masolihul masjid. Atau tanpa akad. Jadi tanpa akad artinya memberi tanpa ada penjelasan. Ini penjelasan untuk pembangunan, apa jariah, apa untuk masjid, tidak ada penjelasan, dimasukkan dalam kota, jumlah yang kecil, tanpa akad. Nah, seperti itu otomatis akan masuk ke mutlak. Dan perlu diingat, mutlak
di sini bukan berarti mutlak untuk umum selain masjid, enggak. Mutlak tetap mutlak. Mutlak tetap mutlak untuk masjid. Artinya untuk menopang masoleh atau untuk menopang imam. Jadi mutlak tetap mutlak untuk masjid, bukan mutlak selain untuk masjid. Oke, cukup Ustaz ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Semuanya mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat kita semua, khususnya kepada seluruh pengurus masjid dimanapun berada. Kita berjuang di kemasjidan sebagai takmir masjid. Tujuan utama tidak ada lain mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita membutuhkan pemikiran, tenaga dan lain sebagainya. Jangan sampai tenaga dan pikiran yang kita curahkan mendapatkan murka dan tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada saudara-saudaraku semuanya. Jangan ada yang tersinggung apapun yang disampaikan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ngaji pinggir kali pada pagi hari ini bermanfaat, berkah untuk umat dan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.